Sekarang kita lihat lagi tuh dari ini nih, apa namanya? Ini kan gagal berita MSCI ubah free float di sini nih. Terus hijau ini. Nah, 28 Oktober coba lihat. Beli lagi nggak mereka? Nah, siapa yang beli lagi? KI lagi, Bos. Artinya apa? Nyangkut dan komitmen buat beli lagi. Nah, kalau kayak gini, kalau misalkan dia konsisten beli terus pas harganya di bawah average dia, kita harus berani. Berarti itu dia masih fase akumulasi. Cuma kalau udah rally kayak gini, nah ini sebenarnya harus hati-hati. Kita harus jagain level by level. Dan di podcast Richard juga gila ya, lu ngekal dari bulan 80. apa? Dari sini loh, dari 80-an, sekarang udah berapa? Dari April. Oke, Bro Richard udah senyum-senyum ya nonton ini. Richard gak beli mobil. Beli mobil? Iya, dia gak mau beli mobil. Gila. Tapi waktu itu lu lihat MTech itu apa yang menarik emangnya? MTech ya? Itu 1305-nya sih. 1205-nya ya? 1205-nya dan kalau kita lihat structure-nya kan sebenarnya itu udah siap reversal sebenarnya. Oh iya, Iya double kan? bottom pattern ya? Udah bikin uptrend structure di tren kecilnya, terus menyempit daripada resistnya. Harusnya sih sebentar lagi MTech bisa naik ya. Cuma nih KZ-nya jualan mulu tuh, tiap naik Iya, jualan, tiap itu naik di jualan. November. Coba lihat kemarin, boleh gak lihat kemarin? 2 Desember. AKZ lagi ya, XLHP, XC, CPU. Iya, Cuma kalau ditanya apakah bisa naik, ya kalau ngeliat chart begini, as long dia bisa close above 1305, gue sih pede dia bisa balik. Let's say 1460 minimal, gue yakin bisa. Halo semuanya, welcome lagi ke Fortis Talk Show. Hari ini gua sama David lagi ya. Hai teman-teman. Gimana David kabarnya? Kabar baik, so far so good. Dari last talk show kita ya, kita udah dapat another saham baru ya, kita udah untung lagi. So far happy ngeliat IHSG dengan market structure uptrend begini. So far year to date juga kita positif. So hopefully IHSG closing December gonna be strong. Dan gua sih, ya mungkin gue punya bias ya, karena duit gue banyak di market Indo. But I'm quite bullish for next year. And I think the bull run itu belum datang gitu. Walaupun kita udah rally dari 6.000 sampai 8.600. Tapi kalau kita ngeliat dari big picture-nya, sebenarnya kita belum jauh kemana-mana sebenarnya. Iya. Kalau kita bandingin IHSG sama LQ45 ya mungkin. Enggak kita ini zoom out dulu, kita zoom out. Oh, iya, kita zoom out IHSG dulu. Kita pakai chart monthly aja. Oke. Nah, kalau kita ngeliat kayak gini, ini kan sebenarnya kita dari 2022, 2023 kita udah pernah hit 7 ribuan tuh. Bener. Ya kan? Terus 2024 kita sempat hit 8 ribu juga. Koreksi sampai 5 ribuan. Dan ya akhirnya kita baru mulai rebound ya, baru-baru ini ya. Dan sebenarnya kalau ngeliat gini kan IHSG kita terus all time high. Terus all time high dengan candle monthly yang sangat cantik. Ijonya berapa kali? Hijaunya luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita ngeliatnya kayak gini kan berarti di 2025 ini dampak daripada QE dan cut rate itu sudah mulai berasa sebenarnya. Flow-nya udah masuk emerging market. Bener ya? Sekaligus di drive sama conglomerate stocks kan. Jadi ketika banksnya nggak kemana-mana, ya IHSG tetap bisa ke-push karena ada paradigma baru gitu. Perhitungan float daripada pergerakan IHSG yang dulunya sangat memberatkan ke banks. Sekarang emiten-emiten kayak Brand, kayak Tepia, Pani, Cuan, DSSA, itu udah berat juga bobotnya ke IHSG gitu. Makanya IHSG juga ketika banksnya nggak kemana-mana tetap bisa ngalamin rally kayak gini. Gitu. Nah di bulan Desember ini kan bakal ada ini kan, The Fed's cut rate decision. Iya, di Desember ya. Iya buat US. Iya. Terlepas dari The Fed ini mau potong suku bunga lagi untuk ketiga kalinya Ya. atau enggak. Ya. Menurut lu impact ke pasar saham Indonesia itu signifikan gak sih? Itu kan di US Oke, soalnya kan. kalau gue ngeliatnya sebenarnya cut rate US ini kan jadi patokan untuk central banks dunia juga memutuskan policy moneter mereka gitu kan. Kalau gue sebenarnya ngeliatnya eventually the Fed akan cut rate lagi. Tapi masalah kapannya kita juga sebenarnya nggak tahu gitu. Tapi kalau kita ngelihat daripada konsensus gitu ya, mungkin sekarang 85-90% ya kalau nggak salah datanya, itu percaya bahwa Desember akan cut rate. Kalau Desember cut rate, ya berarti itu akan jadi stimulus tambahan ya untuk US stocks, untuk crypto, eventually flow-nya juga akan masuk ke emerging market. Tapi kalau misalkan the Fed itu nggak jadi cut rate, sebenarnya yang paling nggak peduli itu kita sebenarnya. Crypto kan kalau nggak jadi cut rate, mungkin akan ada koreksi. S&P juga mungkin koreksi. Tapi kalau Indonesia sebenarnya nggak gitu pusing ya.
Gak gitu pusing karena banyak flow kita kan di drive sama domestic flow juga sebenarnya. Jadi kalau nggak terjadi cut rate, foreign inflow-nya juga masuknya telat, ya sebenarnya nggak ada masalah juga kayak gitu. Karena mostly foreign yang trade di kita itu kan mostly kalau long only funds itu belinya big banks. Iya. Karena kan weighting misalkan di MSCI gitu 60% daripada fundnya MSCI yang buat Indonesia tuh buat big banks ya gitu. Tapi kalau misalkan sisanya ya asing-asing kan banyak algo trade. Algo trade, gue kemarin ngobrol sama orang JP Morgan, mereka tuh sekuritas mereka tuh nggak bisa trading. Kenapa? Mereka memang nggak ada divisi untuk trade. Jadi the nearest trading teamnya mereka tuh ada hedge fund JP di Singapura. Nah Singapura sama Jakarta kan sebenarnya cuma beda 1 jam. Jadi kadang-kadang ya mereka do some trades lah di hedge fund di Singapura ini. But mostly algo trade. Kenapa algo? Karena kan kalau kita mikir misalkan fundnya dari US, trade-nya di emerging market di Indo, itu kan kebalikan. Di sini 11 pagi, di sana mungkin 11 malam. Bener ya. Orang pada tidur kan. Iya ya. Terus nggak mungkin juga misalkan tiba-tiba sahamnya breakout, mereka harus bangun buat trading gitu. Jadi mereka udah ada setting algo khusus ya. Ketika misalkan kayak rule based mungkin algo yang mereka pakai. Misalkan kalau ada breakout di certain area dengan volume sekian, algonya akan otomatis kembali kayak gitu. Berarti asing-asing yang transaksi di bursa kita, mungkin Iya. di big banks atau mungkin di saham-saham tertentu juga ada asing, itu algo? Mostly algo harusnya. Mostly algo. algo. Mungkin kelihatannya dari algo itu kalau makan tuh ngedorongnya langsung dorong banyak. Kayak Cedia kemarin sebenarnya itu kan AK kan. AK-nya mungkin algo. Karena makannya tuh langsung over Gila ya. jadi bid. Terus over berikutnya dimakan lagi jadi bid. Over lagi dimakan lagi. Jadi dia ngedorong harga algonya. Kira-kira ada tips gak, Fit? Kayak misalnya kita mau nge-track nih algo dari asing ini. Kayak ketika akumnya gede banget nih, kayak misalnya Cedia. Tuh gimana caranya? Atau mungkin kita bisa study case kali ya? Di Cedia. Boleh ya. Cedia. Soalnya for context teman-teman, Cedia itu range harinya itu cuma beberapa hari doang dari saham raja yang David call naik 40% itu. Iya. Terus ini gue inget banget persis David itu call di grup internal kita sekitar jam 9.02 Ya waktu harga 19.45 ya. di 19.45. Iya. Semenit 2 menit kemudian itu langsung naik 5%, 6%, 7%. Iya 5, 6, 7%. Iya. Ya. Itu gimana? Fit? Apa lu udah ada sense algo asingnya di otak lo atau gimana tuh? Volume-nya coba tunjukin deh. Nah, kalau kita ngelihat di Cedia ini, sebenarnya gue lumayan simple sih. 1960 ini, ya kan ini kan tadi adalah demand quote-nya dia nih. Bener. Sebenarnya kan dari kiri situ tuh George. Oh iya. Nah, ya kan. Nah dari situ kan sebenarnya udah supply kuat, di break jadi demand kuat. Terus dia ke break lagi. Iya. Ini di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia udah 7 kali ketahan di 1960-nya ya kan. Semakin lama itu nggak ke break, itu akan jadi semakin kuat supply-nya. Nah, tapi yang gua rada lucu adalah di tanggal ini nih, di chart ini, ya 27 November, dia sempat breakout with high volume, tapi dia closingnya di bawah daripada 1960. Jadi dia kalau bahasa trade-nya tuh nggak weak fill gitu. Ini shadow sininya tuh nggak di fill sama candle itu gitu. Back out deh. Back out. Tapi kalau kita ngelihat flow-nya dari tanggal, misalkan dari merah ini nih dari merah terakhir ini kemarin, 1 Desember, coba cek 1 Desember. Kita cek 1 Desember aja kali ya. Ya 1 Desember aja. Ups. 1 Desember, oke. Ya kan yang makan LG, BKAK, jual XL, HP, ZPXC, CCAZ, SQ, KK, YPPD. Jadi gue ngeliat sebenarnya banyak retail yang udah trim barang sih. Walaupun HP ZP-nya sebenarnya lumayan bahaya. Cuma kalau gue mikir misalkan HP ZP ya kan 16 bio. AKBK-nya 21 bio. Jadi sebenarnya barang HP ZP udah kemakan sampai BKAK. Jadi buyer seller tuh sama-sama strong. Nah LG 17 bio-nya makan barang dari XL sama XC ya kan. Retail, broker retail. Sebenarnya GRLG juga mungkin bisa aja retail gitu. Tapi size-nya sih mungkin ya. Terus ada DX, FS. Jadi secara broker summary gue ngelihat lebih oke lah. Buyer profile lebih oke daripada seller profile-nya. Dibanding pas saat waktu itu fake out ya. Coba cek pas Coba cek waktu ya. itu. 27 November ya. Kita sambil study case juga nih teman-teman. Kita cek 27 November.
Ya sebenarnya 7 November kan rada oke ya Broxune ya. ZP, MG, AZ, sellernya XL, CC, AO, XA. Sebenarnya biasa aja lah, nggak bagus-bagus banget sih. Cuma nggak tahu ya, kayak lagi ada feeling, terus feeling gue berikutnya adalah itu di 1900-nya ditahan. Nah itu kan maksudnya lu gagal breakout, tapi lu ditahanin di deket breakoutnya gitu loh. Oh iya. Jadi gue ngebet kayak kalau breakout berikutnya ada volume, kita ngeliat bid offernya oke, 1960 bisa kita tabrak nih. Ya akhirnya bener ya, akhirnya kita tabrak dan jadi terbang sahamnya. Simpel itu, Bet. Insting mungkin ya, gue mungkin udah 10 tahun di market, gue udah ngeliat ginian ribuan kali, belasan ribu kali mungkin ya. Jadi kadang susah dijelasin ya, gue kayak tahu aja gitu nih bakal naik. Insting lu membuat orang-orang cuan puluhan ratusan juta rupiah, Bet. Iya, dan insting gue sih selalu bener biasanya. Instingnya selalu bener. Ya, jarang salah. Teman-teman. Kalau insting gue sering salah, gue gak mungkin ada di posisi kayak sekarang. Iya. Nah, insting ini lu bilang, lu build dari 10 tahun, lu ngeliat berapa ribu cara teman-teman di sini mungkin ya, Bet, bisa mempercepat prosesnya gimana cara ngedevelop insting ini? Gak ada cara cepatnya sih. You need to do the work di market. Jadi di market itu ilmu bisa dibeli, lu sepinter apapun lu bisa baca semua buku. Tapi jam terbang tuh gak bisa dibeli gitu. Jadi you need to do the work. Lu mau sejenius apapun, insting tuh datang dari pengalaman lu gitu. Dari pengalaman gue jatuh bangun, gue udah ngeliatin chart, gue udah ngeliatin volume, gue udah ngeliatin Broxum, gue udah ngeliatin flow-nya, gue ngeliatin transaksi dan lain sebagainya. Itu belasan ribu diulang-ulang terus lama-lama jadi muscle memory kan. Jadi buat teman-teman yang di market kalau baru setahun 2 tahun belum untung atau belum bisa ngebaca ya jangan putus asa gitu loh. Karena emang time frame yang dibutuhkan untuk jadi jago di satu hal tuh lebih lama daripada yang kalian pikirkan gitu. Oke. Jadi just be consistent, put in the work and evaluate, selalu evaluasi trade kalian tuh kayak gimana and someday ya lu bakal untung lah, lu bakal untung konsisten lah. Apa yang lu harap lu tahu dulu, Fit, pas lagi mulai awal trading buat mempercepat karir lu? Jadi kayak sekarang. I wish gue selalu cut losers gue lebih cepat daripada yang seharusnya. Karena di awal gue trade tuh gue kadang suka denial gitu loh. Kayak misalkan cedia gitu. Oh plan gue buy 1960 sampai 1900. If 1900-nya break ke bawah, gue akan cut positions gue. Dulu tuh gue masih kayak ada denial kayak tunggu deh. Tunggu tiba-tiba 1800. 1800 break lagi. Tunggu deh. Jadi miskin lu kayak gitu kan. Nah, yang sekarang gue lakuin 1900 break, ya udah buang aja. Terus Fit kalau balik lagi gimana? Tinggal beli lagi. No hard feelings. No hard feelings gitu. Jadi itu di market lo harus cepat move on. Kalau orang yang terlalu lama lingering di regretsnya dia menyesal, dia terlalu lama, gue menyesal, coba gue gak jual apa. You're not gonna make it sih. Kalau kata orang kripto, NGMI ya, you're not gonna make it. Jadi uang tuh harus benar-benar dilihat kayak angka aja sih. Gak usah terlalu emosional sih. Dilihat kayak angka? Kayak angka. Lu bisa ngomong itu at certain level atau lu dari dulu udah ngomong kayak gitu? Lu liat gue sehari gue hilang berapa? Iya. 3-4 M gue, emang gue lemas. Gue ngomong kayak orang kayak zombie. Cuma ya gue masih bangun pagi, gue masih bisa mandi, gue masih bisa pakai kemeja, gue masih bisa pergi meeting gitu loh. Iya. Jadi ya udah, it's just all part of the game gitu. I wish gue tahu gue nggak harus terlalu emotional in every trade, and I see values as a data point gitu. Gue nggak see values tuh as gue kehilangan uang gitu. Gue ngeliat ini data point, gue salahnya di mana, gimana cara gue evaluate, gue missing outnya di mana, apakah gue kurang disiplin, apakah gue masuk kecepatan, lu coba cek MTech. MTech gue tadi udah rada nafsu tuh. Gara-gara kalau lu lihat 13.05-nya. Nah itu kan sebenarnya if close above 13.05 sebenarnya oke. Iya. Cuma gue kemarin ketipu di sini nih. Di sini ya? Nah 7 November kan. Cut loss di MTech. Penuh dikit sih cut lossnya sih. Iya cut loss dikit ya. Cuan sedia gue jauh berapa kali lipat? 8 kali lipat lah daripada cut lossnya MTech. Cuma the point is. Ini prematur. Intraday 13.05 gue dorong. Ternyata closingnya below 13.05. Nah study case lagi nih.
gue kan cut dia 13.05, gue cut tuh 12.80. Jadi waktu dia flip dari hijau ke merah, gue buang, ya kan? Oh iya. Nah, coba gue ngejual, coba lu lihat dari 12.80 gue buang sampai bottomnya di sini nih, itu berapa persen selisihnya? 80. Wah, pedih, Fit. 6%. 6% pedih sih. Gue cut tuh cuma 2% kalau gak salah ingat. 2%. Ya, tapi kalau misalkan gue ke drawdown sampai 6, gue drawdown gue 8. Iya kan? Tapi waktu itu lu lihat MTech itu apa yang menarik emangnya? MTech ya? Itu 13.05-nya sih. 12.05-nya ya? 12.05-nya dan kalau kita lihat structure-nya kan sebenarnya itu udah siap reversal sebenarnya. Oh iya, Iya double kan? bottom pattern ya? Udah bikin uptrend structure di tren kecilnya, terus menyempit daripada resistnya. Harusnya sih sebentar lagi MTech bisa naik ya. Cuma nih KZ-nya jualan mulu tuh, tiap naik Iya, jualan, tiap itu naik 7 jualan. November. Coba lihat kemarin boleh gak lihat kemarin? Kita lihat 2 Desember ya. AKAZ lagi ya, XLHP, XC, CPU. Sebenarnya MTech udah mulai menarik sih. AKBK, AZ. AZ-nya masih beli terus. Ya I think MTech sebenarnya oke lah. Cuma ya bandarnya rada basa-basi aja. Iya, Cuma kalau ditanya apakah bisa naik, ya kalau ngeliat chart begini, as long dia bisa close above 13.05, gue sih pede dia bisa balik. Let's say 1460 minimal gue yang bisa. Cuma ya gue aja kemarin cut loss 2%. Cuma Iya. buat gue 2% tuh nothing money. Karena buat gue gini, gue mending ngetes, hilang 2%. Heeh. Tapi kalau gue bener, gue harus dapat 12% upside gitu loh. Tapi ya udah gitu, gue harus disiplin, 2% cut. Dan gue kena drawdown 8 gitu. Nah, lu tipe orang yang lebih sakit kalau loss Iya. atau enggak cuan? Kehilangan opportunity lah. Kalau loss. Kalau loss lebih sakit. Ya, gue kadang kalau nggak cuan sebenarnya kalau gue nggak pede-pede banget kayak ya udahlah gue juga nggak pede gitu. Oh, Yang gue sakit tuh kalau gue udah pede banget, gue udah tau kayak ini pasti bakal naik terus gue nggak beli. Nah itu lumayan sakit lah. oh, oke. Ini kayak MTech nih, kalau MTech misalkan closing hari ini di atas 13.05, 13.10 besok gue tabrak. Besok lu tabrak. Besok gue dorong, gue yang tarik besok. Oke, Fit. Mungkin kita balik ke makro kali ya, bahas Yeah. market outlook overall gimana. Apalagi Yeah. ini kan bulan Desember nih, akhir tahun dari tahun 2025. Ya. Menurut lu gimana? Tahun depan apakah ada sektor yang menarik, Fit? Yang harus teman-teman di sini lirik? Sektor ya. Sektor. Kita ngomongin sektor dulu. Habis itu baru ngomongin sahamnya. Sektor. Menurut gue yang lagging bakal pada gerak ya. Yang lagging. Banks menurut gue akan gerak. Properti menurut gue akan gerak. Oh, berarti bukan the old fundamentals, Fit? I think kalau sekarang kan Konglo nopang kita. Iya. Terus kalau mereka memang banyak yang kejar MSCI kan pasti akan dijaga harganya at certain point. Supaya mereka nggak keluar dari MSCI. Yes. Tapi dijagain ini, kayak misalnya kita ngeliat brand gitu kan. Brand 9.500. Ini udah berat ya kan. 10.000 udah berat, udah susah naik lagi ya. Nah itu kan rebalancing MSCI itu. Bener, di volume gede ini. Iya, iya kan. Bener. Cuma kalau kita ngelihat flow asing ya, lihat asing ya konsisten beli terus. Iya. Ya gara-gara udah masuk MSCI Index, jadi fund-fund asing udah pada mulai bisa beliin. Jadi sebenarnya kalau masuk MSCI akan di-maintain. Cuma untuk bisa naik banyaknya itu ya lumayan tough ya. Lumayan tough ya. Lumayan tough. Buat saham-saham yang udah masuk MSCI, udah kecapai targetnya. Udah gitu kecapai ya. targetnya ya. Jadi mungkin sekarang target ya kayak kemarin ya, kayak misalkan brand, oke kita masih bisa kejar brand gitu. Cuma pas brandnya masuk kita udah fokus ke berikutnya. Oh Petro misalkan kayak The gitu. next-nya ya. Ntar Petro udah masuk ya mungkin kita harus cari nextnya apa gitu loh. Karena jujur Petro juga udah naik udah banyak banget. Kita udah kenyang banget. Kita udah di sini, kenyang, Fit. udah di stock splitin ya kan. Iya. Tapi ya I think gak ada saham yang bisa naik selamanya juga kadang ya. Apalagi saham-saham yang lagi hype, banyak liquidity ke situ. Dan mungkin gak ada saham yang turun selamanya juga. But we'll see. Menurut gua kalau misalkan dibandingin sama Arto gitu, zaman dulu Arto kan dulu juga tarik gila ya, 2021 dari 1.000 sampai 17.000. Iya. Tapi bedanya adalah Arto story-nya bukan masuk MSCI. Oh iya bener. Kalau sekarang emiten PP masuk MSCI, mereka ada certain threshold yang mereka nggak boleh di bawah itu gitu kan. Jadi mungkin less likely bakal dibanting-banting kayak Arto. Arto kan 17.000 sampai berapa? 1.000. Iya itu. Iya kan?
Parah Dari sih. 1.000 sampai 17.000, 17.000 sampai 1.000 lagi. Orang-orang kira stock split. Kalau Pak Pepe sih gue liat jagain barangnya ya. Jagain Iya, barangnya. dia pengen creating the new big cap sih, the new blue chips ya. Dia mau bikin blue chips dia sendiri. Tapi menurut lu konglomerasi antar kita ke MSCI ini bisa dibilang fundamental gak sih? Karena kayak kalau kita lihat laporan keuangannya mungkin gak semenarik banking gitu. Betul. Cuma Pak Prayogo ini sebenarnya duit-duit dari saham ini dia gulung balik ke bisnisnya. Jadi fundamentalnya ngejar. Jadi lu pun sahamnya naik gila-gila kalau fundamentalnya tiap tahun kali dua, Iya. ya kan? Misalkan bodoh-bodohan nih, PI 200. Kali 2 tahun depan PI 100, kali 2 PI 50, kali 2 PI 25, udah tinggal 25. Jadi orang ngeliatnya tuh kayak udah kali. Cuma lucunya adalah kalau earningsnya kali 2, sahamnya udah kali 2 gitu. Iya, amin. PI-nya gak pernah turun. Nah jujur ini fenomena baru yang gue juga sebenarnya nggak gitu bisa prediksi ya. Iya, ini baru ya di Indo ya. Iya di Indo seumur hidup kita baru pertama kali ngeliat kayak gini gitu. So ya I'm so excited, gue juga excited ngeliat perkembangannya. Kalau misalkan nggak turun juga bagus, gue juga pegang banyak gitu kan. Nah, Tapi kalau misalkan harus turun dan akan pindah flow-nya ke fundamentals ya gue juga akan lakuin hal yang sama. kita cari the next one Iya, aja ya. iya. Jadi just trust the data, just trust the money flow. Jangan pernah percaya sama opini lu. Nah itu yang gue pelajarin 10 tahun di market. Dengan portofolio gue sekarang. Gue belajar untuk jangan terlalu percaya dengan opini lu. Apalagi opini orang lain. Apalagi opini orang lain. Karena at the end of the day yang menentukan harga naik atau turun adalah market. Market. Bukan lu. Yes. Market bukan punya bapak gue gitu kan. Benar. Jadi ya kita harus percaya dengan volume, dengan money flow, kita harus lihat makronya, kita harus lihat fundamental story-nya, kita harus jagain terus ceritanya kayak gitu. Iya sih. Oke. Kalau misalnya kita track back ya, S&P 500 juga, stocks, crypto, itu kan udah all time high terus-terusan ya. Walaupun ya kayak kita juga all time high ya. Bahkan kenaikan mereka tuh signifikan banget. Bahkan sebelum sentimen cut rate to Fed ini. Menurut lu flow yang lagi beredar nih Fit, di US market ini, US stocks atau crypto, itu bakal masuk ke emerging market dan 2026 kita bakal party gak nih Fit, pasar saham Indonesia? Menurut gua eventually flow dari developing market tuh pasti akan pindah ke emerging market. Karena itu yang terjadi di 2020 dan 2021 juga. Yes. Dan sebenarnya itu juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ketika Fed-nya itu agresif cut, terus mereka QE, L2 money, M2 money supply-nya itu loncat, S&P kan sebenarnya udah all time high terus menerus kayak gitu kan. Tech stocks-nya US juga very strong sebenarnya. Nvidia juga gila banget. Orang mau ngomong fundamental valuation wise kemahalan, kalau lu lihat perusahaan segede itu kali 2 siapa yang gak mau beli gitu kan. Bener. Tiap quarter gila breaking new all time earnings terus gitu kan. Jadi Amerika sekarang masih sangat strong karena orang gak punya option sih. Kayak gue kemarin ke Singapura, gue main ke kantornya, gue ke Korea, gue main ke kantornya Mirai di Seoul. Orang Mirai di Korea tuh cerita, oh orang Korea tuh gak invest di saham Korea. Mereka tuh investasi di S&P. Jadi negara-negara yang marketnya itu gak investable, mereka semua investnya ke S&P. Jadi Korea tuh traders market banget. Isinya tuh trader semua, jarang banget ada investor. Kalau kata mereka kalau mau invest, ngapain gue pegang Korean won gitu. Gue better switch ke USD, gue invest S&P gitu. Nah gue takutnya kalau Indonesia gak dibenerin dari sisi efficient marketnya ya. Maksudnya fundamental bagus tapi sama emitennya digebukin terus gitu kan. Nah kalau itu gak dibenerin ya I think market Indonesia udah gak se-investable itu ya. Ya kalau mau untung harus all in-nya Petro gitu kan. Iya. Kalau all in-nya bank sih boncos juga kita gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya I think Indonesia juga sekarang udah lebih jadi traders market ya. Lebih traders market dibanding investing market. Iya karena kita lihat saham-saham bagus gak digerak semua gitu. Iya, mau makan apa gitu ya. Iya. Ya sebenarnya banyak yang gerak, cuma yang nunggunya harus sabar. Oh, Oke banyak gerak, oh ya saya juga bisa kok beggar. Iya tapi Petronya udah 1000%. Saya juga bisa 100% ya, Petro udah 1000% gitu kan. Jadi nggak, ya kalau kita, karena gini, bagus jelek itu kan sebenarnya relatif. Di compare sama apa gitu kan. Kalau di compare 100% bagus atau enggak, bagus. Tapi kalau ada comparisonnya Petro 1000%, fundamental 100%, ya tetap kebanting gitu. Garuk-garuk kepala tuh. Iya, kayak gitu. Oke,
Teman-teman kalian harusnya udah tahu lah ya, apa yang harus dilirik, sektor apa, tipe-tipe sahamnya kayak gimana. Cuma gue pengen masuk ke Q&A section nih, Fit. Oke. Karena kemarin teman-teman di sini udah beberapa ada yang tanya ya di YouTube. Jadi gue paling last section kita bakal gini. Oke. Nih, ada dari PNS Crypto 3738. Oke. Bang David, misal udah dapet resep buat masuk ke market at least 6 bulan works. Ya. Jika di posisi lu dengan porto yang masih ratusan juta, Oke. prefer buat lanjutin buat masuk market atau gedein cash flow dulu lewat side hustle. Tapi opportunity cost itu kehilangan opportunity di market. Soalnya kan market sekarang apalagi lagi enak kan. Ya. Jadi intinya ya dia itu lagi nanya ke lu, mending gedein cash flow dulu atau fokus ke market 100%. Mungkin si bro PNS crypto ini gak bisa fokus. Oke. Dia harus pilih salah satu, gedein cash flow di side hustle atau di market. Ini sebenarnya pertanyaannya datanya kurang lengkap. Kurang lengkap. Yang pertama, income lu dari side hustle dan lain sebagainya berapa, income lu dari market berapa. Misalkan dia bilang porto 100 juta. 100 juta itu berapa? 100 juta sama 999 juta itu beda. Range 100 juta itu jauh gitu. Iya. Yang kedua, konsisten 6 bulan. Oke, konsisten itu dalam artian apa? Apakah lu konsisten make profit setiap bulan atau dalam 6 bulan tuh lu make profit berapa persen? Yang kedua, expense hidup lu tuh berapa? Setelah profit saham dipotong sama expense, capital yang bisa lu recompound balik ke porto lu tuh berapa? Karena kalau cuma trading ratusan juta, terus duit untungnya lu pakai buat biaya hidup, kapan lu kayanya juga? Iya. Jadi prinsip gue selalu, lu kalau duit ratusan juta itu masih kecil banget. You better build cash flow dulu. Cash flow dulu ya. Cash flow dulu lah. Loh gue aja Iya. udah segede sekarang masih punya cash flow. Masa lu ratusan juta udah gak mau punya cash flow? Iya. Iya kan? Jadi Bener. cash flow tuh sangat penting. Cash flow tuh oksigen. Kayak gitu. Kita hidup ya. Iya, lo porto gue aja, maksudnya size gue aja, gue tetap bangun pagi, gue kerja dari pagi sampai malam gitu loh. Lu maksudnya kenapa bisa berpikir, oh gue mau full time di saham gitu. Justru harus, lu kalau orang pintar, lu harus pikirin gimana bisa jalan dua-duanya. Lu harus build system, ya kan. Jadi mungkin, ya side hustle gitu. Ya kalau side hustle lu udah lama lakuin, lu bisa hire orang, lu bisa bikin itu jadi bisnis yang bisa running tanpa lu, terus waktunya bisa lu pakai untuk saham ya go ahead gitu. Terus kalau misalkan lu lebih untung swing trading daripada scalping, ya lu ngapain sampai harus resign atau harus nggak ngelakuin bisnis lu untuk trading saham gitu loh. Terus belum tentu juga lu scalping lebih untung daripada swing. Skill orang kan beda-beda. Oh iya benar. Ya teman kita sih ada yang jago banget scalping. Iya. Tapi teman gue juga banyak yang jago swing juga. Dan untungnya juga mirip-mirip gitu loh. Jadi swing, scalping, invest apa, bisa didebatin lah. Iya kungfu masing-masing lah Iyalah. itu. Lu jagonya di mana aja gitu lah. Gak usah jelek-jelekin orang lain. Oke. Nih pertanyaan kedua. Fit, gimana cara kita entry di saham lewat analisa Broksum? Apakah kalau kita entry di bawah harga rata-rata market maker, itu artinya udah aman? Sebenarnya jawabannya belum tentu juga ya. Oke. Tapi kita harus hitung adalah konsistensinya sih. Konsistensi dari flow-nya. Iya, coba cek IMPC nih. Kita cek IMPC ya. Nah ini kan KI-nya beli terus nih. Kalau kita ngeliat dari awal dia rally, Dari sini ya. dari situ tuh. Ya 24 September sampai hari ini. Ya lihat tuh. Kan KI-nya 394 M. Dibilang hampir 400 M ya. Iya. 2616. Ya, berarti dia 400 M sampai sekarang coba udah untung berapa coba? Kita cek ya. 2616. Ya sekitar segini lah. 23%. 23%. Berarti dari 400 miliar. Ya 80-an M lah. Dia untung 80-an M. lebih 80-an M ya kan. Nah coba kita lihat lagi dari ini nih. Dari apa namanya? Dari sini. Dari rally-nya sini. Oh rally-nya sini. Ya 21 November. Cek coba. Nah, KI juga kan? KI juga. 109M 2951. Untungnya berapa? 2951. Nah sini. Oke, 8,4%. 100M. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan sahamnya turun ke bawah 2951. Aman nggak? Aman nggak? Seberapa aman gitu kan? Iya. Kita kan harus mikir, oh ini ada paus nyangkut. Tapi paus nyangkutnya tuh
dia pegang barang bawah banyak sebenarnya dari bawah. Iya. Jadi karena kita ngeliatnya kayak gitu, berarti kita harus punya patokan adalah di level berapa kemungkinan besar dia akan jagain barangnya kayak gitu. Kalau IMPC ya kita harus jagain melalui chartnya ya. Sekarang kan 3.000-nya dijaga banget sebenarnya. Bener. Jadi kita harus lihat level by level. Coba lihat dari dia breakout sini deh. Enggak, dia breakout sini nih. Ini nih breakout 3.000-nya. Oh. Iya. Bukan ini Oh, sampai. sorry. Ini. Setelahnya. 25 November. Oh. Coba cek Broxum-nya. Nah, Sorry, sebentar. sampai hari ini. Oh, sampai hari ini. Hari ini aja. Oke. Nah, ini kan KI lagi tuh. Iya. KIZP CCBK ya kan. KI 3.100. Berarti dari breakoutnya aja, KI tuh berarti jagain banget 3.000-nya tuh gak turun-turun. Konsisten di akum terus Iya. ya. Bahkan di harga tinggi pun. Jadi walaupun sebenarnya average dia masih di bawah, tapi selama dia masih beli terus, itu sebenarnya sahamnya masih oke. Oh. Kayak gitu. Oke, Tapi oke. sebenarnya gak ada jaminan dia harus cover buy juga sih. Iya. Cuma yang jadi komitmen, yang jadi sign of komitmen adalah ketika koreksi, dia beli lagi atau enggak. Dan sudah proven pas koreksi dalam itu ya. Iya, dan misalkan ini barang paling gede KI yang pegang ya kan. Misalkan 3.000-nya ke break, Iya. dia ke 2.800. Yang buang siapa, yang beli siapa. Kalau KI-nya beli lagi, itu berarti di komitmen ditahanin. Tapi kalau ternyata 3.000-nya break, KI-nya buyer tiba-tiba jadi seller, nah itu udah harus hati-hati. Oh, oke. Tetap Kayak gitu. intinya pantau day by day si market maker ini itu Betul. masih akum terus Dan atau harus dijagain sendiri? pakai technical sama market structure-nya sebenarnya. Berarti broker saham ini nggak bisa berdiri sendiri. Bisa sebenarnya, tapi kita harus ngerti dari awal trennya mulai. Kayak misalkan waktu itu ya IMBC dari situ, dari awal trennya mulai, ya dari 24 September sampai coba cek sini, sebelum crash sampai 13 Oktober coba cek. 24 September sampai 13 Oktober. Oktober. 13. Nah, ini kan LG sama KI-nya pegang barang 2.300. Iya. Ya kan? Terus ada demand kuat di 2.200-an itu. Benar. Nah, situ ada demand kuat. Ya kan? Iya. Berarti logikanya, kalau dari konsolidasi aja mereka pegang 100 miliar di 2.300-an, terus dikoreksi sampai 2.200, kita harus cek pas koreksi, dia beli apa enggak? Coba cek. 14 Oktober. Ya, ini untuk kita ngecek komitmen. Dia nyangkut, dia mau beli lagi atau enggak. Nah, siapa yang beli? Beli lagi. Kayak lagi kan. Iya, Berarti mereka yang nahanin loh di situ. Sekarang kita lihat lagi tuh dari ini nih, apa namanya? Ini kan gagal berita MSCI ubah free float di sini nih. Terus hijau ini. Nah, 28 Oktober coba lihat. Beli lagi nggak mereka? 28 Oktober. Nah, siapa yang beli lagi? KI lagi, Nah, Bos. artinya apa? Nyangkut dan komitmen buat beli lagi. Nah, kalau kayak gini, kalau misalkan dia konsisten beli terus pas harganya di bawah average dia, kita harus berani. Berarti itu dia masih fase akumulasi. Cuma kalau udah rally kayak gini, nah ini sebenarnya harus hati-hati. Kita harus jagain level by level. Kayak gitu, itu patokannya. Berarti emang yang ngeliatnya konsistensi dari inflow-nya dan Iya. harus ngerti ya karakteristik dari broker si market maker ini ya. Ya. Oke, mungkin ini last question ya, Fit. Ya. Ada yang nanya, target short term dan long term saham Bumi. Gimana? Apalagi ya lu kan pegang dari level berapa tuh, Fit? Ya, lu 80-an pengen ya? 80 perak. Kita cek. Bumi ya. Dan di podcast Richard juga gila ya, lu ngekal dari bulan 80. apa? Dari sini loh, Fit, dari 80-an, Iya. sekarang udah berapa? Dari April. Oke, Bro Richard udah senyum-senyum ya nonton ini. Richard gak beli mobil. Beli mobil. Iya, dia gak mau beli mobil. Gila. Menurut gua Bumi ya. Coba lihat Broxum-nya terbaru. Kita lihat. Bumi jujur short term gue rada pesimis sih. Short term pesimis. Menurut gue at least harus udah flush dulu lah.
Harus ada flash ya. Harus ada flash dulu. Ya koreksi normal lah ya, apalagi structure-nya juga udah Iya. lonjong bullish kayak gini. Gue sih at this level gue udah gak mau beli. Gak mau beli. Justru gue jualan terus. Justru jualan. Justru gue jualan gaming. terus. Oke. Tapi kalau misalkan dikasih ke let's say 200 lah, coba kita lihat dari awal breakout ini. Awal breakout ini. Sini Oh nih. sorry. Ini. Iya, 10 November sampai hari ini coba cek. 10 Nov sampai hari ini. AK-nya yang narik udah net sell ya. Iya. CC, XL, SS, PDIJ. 217, gila CC-nya 755 miliar. Anjir, nampungin jualan pan lain anjir. Ya mungkin kalau dikasih di bawah deket-deket 200 ya. Mungkin bisa mulai lirik sih. Kalau sekarang sih menurut gue udah terlalu tinggi ya. Gue nggak gitu suka sih. Kalau long termnya gimana? Apakah Bumi ini masuk MSCI gitu yang market cap kecil atau gimana? Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Long term harusnya oke menurut gue. Long term oke ya? Karena BRMS juga dulu dari gak diurus kan, jadi diurus. Iya, benar. BRMS kan juga dulu udah 80 perak. Kita trading, gue inget banget tuh, udah 100 perak kita tradingin ya kan. Sekarang tiba-tiba 1000. 1000. Cuma Bumi ini mungkin, karena Bumi ini ada cengdong dalamnya lumayan gede ya. Jadi kalau ya. BRMS tuh lebih kering lah daripada Bumi. Kalau Bumi ini tiap naik, cengdongnya jualan ini kan 50 miliar cengdong jualan. Mereka jualan terus gitu. Jadi kalau udah standby seller begini tuh lumayan was-was lah ya. Oke, itu aja Fit. Thank you teman-teman udah nonton ya ke talk show kita. Terima kasih kali banyak ini. teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan apapun Q&A untuk session seperti ini langsung tulis aja di komen. Dan we'll see you I'll in the see next you talk show. in the next talk show. Bye-bye. Bye guys.